tugas pemerintah untuk menyiapkan. Sebab kalau kita suruh mereka bayar dalam situasi begini, ya dia pasti berpikir, saya punya uang di mana, sudah susah ya. Ya karena kita harus siapkan. Kalau kita berharap mereka membayar untuk datang saja, nggak mungkin dia datang. Pertama berpikir, saya mau ngapain di sana? Ya gitu. Jadi kita jemput bola. Strategi kita adalah kita harus cepat. Nggak boleh kalah. Namanya kita musuh ya kita lambat kita kalah. Karena kita sudah anggap musuh ya berarti ya kita harus cepat, lebih cepat dari musuh. Pertama, kecepatan kita untuk mengenal, mengidentifikasi musuh. Bagaimana kita mengidentifikasi virus itu? Ya, dengan cara-cara medis yang sudah ada. Ya, selain dengan cara medis juga kita lakukan pemutusan ataupun penghentian arus keluar masuk Bintuni untuk sementara waktu. Kita lakukan itu secara bertahap, makin ketat dari waktu ke waktu, makin ketat. Tapi yang penting, salah satu yang penting juga selain kita cepat dalam menyusun strategi, kita juga cepat dalam membangun komunikasi dengan pihak lain. Terutama identifikasi ini kita perlu data. Siapa yang punya data? Karena kita tidak tahu bagaimana cara menyerangnya. Akhirnya kita bangun komunikasi dengan beberapa. Setelah dinyatakan secara nasional bahwa pada bulan akhir Maret ya, awal Maret itu sudah mulai booming. Kita sudah siap dari bulan Februari. Sudah ada tim kerja kita sudah dibentuk pada saat itu. Cikal bakal Satgas Covid itu tadi. Nah dari situlah kita mulai lakukan sesuai dengan apa yang kita dapat dari pusat, informasi penanganan COVID dari gugus tugas COVID dari pusat. Kita pelajari lalu kita mulai ambil langkah-langkah preventif. Langkah preventif dengan melakukan screening terhadap semua orang yang masuk Bintuni. Awalnya kita berpikir bahwa screening itu hanya dengan menggunakan termogan. Ternyata termogan tidak mampu menjawab setelah itu. Tapi minimal kita sudah bisa pisahkan orang yang suhu badan sekian, kategori-kategori ini. Deteksi awal itu yang kita lakukan. Maka itu dengan kondisi, walaupun kita dalam kondisi yang cukup prihatin, tapi kita terpaksa beli alat PCR untuk bisa cepat menangani. Syukur karena akhirnya PCR itu ada, ya kita juga sudah siapkan orang untuk menangani ataupun mengoperasikan alat itu. Jadi kalau hanya beli baru tidak menyiapkan orang percuma juga. Dan pada saat itu karena masih hal yang baru, direktur rumah sakit karena dia punya sedikit pengalaman ya dia duluan menjadi operator utamanya. Setelah itu baru ditransfer ilmunya ke yang lain. Tapi kita semua belajar karena kondisi terdesak. Saya bilang harus belajar, tidak bisa tunggu sampai itu bertanya gitu. Mereka belajar, jadi akhirnya mereka bisa. Nah, setelah itu kita mendapatkan ya persetujuan dari Kemenkes yang juga bisa memberikan ya semacam lisensi bahwa kita mampu, kita bisa menentukan hasil pemeriksaan itu positif atau tidak dengan alat PCR yang sama. Nah, itu bersyukur karena itulah kita cepat. Jadi kalau ada orang bertanya kok Bintuni kok sampai angkanya sebesar itu, makin hari positifnya menambah. Saya bilang ya karena kita bekerja. Karena kita tidak tahu ini seperti gunung es. Muncul atasnya di bawah ini kita tidak tahu penularannya seperti apa. Kita gratis, pemerintah menyiapkan. Tugas pemerintah untuk menyiapkan. Sebab kalau kita suruh mereka bayar dalam situasi begini, ya dia pasti berpikir saya punya uang di mana, sudah susah ya. Terus ini kan kalau membutuhkan
kesadaran masing-masing orang untuk datang periksa dirinya susah. Nah, jadi kami di Bintuni itu melakukan beberapa pendekatan. Contoh, kita lakukan rapid test secara acak di beberapa posisi untuk mengetahui, mengambil sampel. Satu sampel di pasar kita lakukan rapid test gratis. Jadi dari sekian orang yang masuk pasar kita repeat. Yang suhu badannya setelah ditermogan, suhu badannya di atas rata-rata kita repeat. Tapi juga yang suhu badan normal kita repeat. Nah, dapatlah kita ada yang reaktif. Lalu hasil reaktif itu kita bawa untuk diuji swab. Nah, itu satu. Kita juga repeat bagi yang membutuhkan. Ada yang datang, pejabat yang mau silakan gratis. Tidak. Karena kita juga mendapat bantuan gratis. Ada dibantu dari BP Tangguh, ada dibantu dari Petrotekno. Nah, jadi ditambah lagi yang kita pengadaan. Nah, jadi sampai dengan PCR saja gratis. Tidak ada itu masyarakat membayar. Ya karena kita harus siapkan. Kalau kita berharap mereka membayar untuk datang saja, nggak mungkin dia datang. Pertama berpikir, saya mau ngapain di sana? Ya gitu. Jadi kita jemput bola. Tapi juga bagi pejabat saya bilang begini, kalau memang kita ini kan pejabat-pejabat itu harus berkorban. Iya. Jadi kita bersedekah, kita potong gaji, orang menyumbang. Ya walaupun kita tidak perlu umumkan ya, karena itu orang punya apa namanya. Ya nanti dikumpul oleh tim COVID, lalu mereka ya membelanjakan lagi. Ya. Satu program kemanusiaan yang harus kita ibaratnya try and error, coba dan nanti lihat hasilnya. Setelah kita mencoba, hasilnya bagus, tentunya kita berharap juga bisa memberikan pengetahuan dan pengalaman yang ada kepada teman-teman yang lain di kabupaten lain. Ya, saya pun berharap kalau teman-teman dari kabupaten lain pengen berdiskusi dengan Bintuni, ya kan terbuka saja. Tim COVID kita juga dengan apa namanya, ada kontak personnya, itu bisa berkomunikasi langsung dengan dokter kita di rumah sakit. Ada Dokter Windo, ahli paru, dia yang juru bicara kita dan dia memang ahli di bidang paru. Jadi dia pahami betul, karena ini kemiripan dengan COVID ini kan kemiripan dengan penyakit paru. Kita beruntung punya dokter paru satu di sini ya. Nah, lalu peralatan-peralatan di bidang penanganan TB juga kita punya. Jadi ya luar biasa dengan apa yang ada itu kita pakai untuk melakukan pendekatan-pendekatan penanganan dalam upaya memberantas atau penyembuhan COVID-19 ini. Seperti itu. Jadi ya kita kalau pengalaman ini memang nanti juga kita akan ceritakan kalau memang ada kabupaten yang ingin dibantu, ya kita siap. You try send them shots at me, but I didn't receive them. You don't wanna draw me out, cause that's curtains. Yeah, that's certain. Boss cut through your skin like I'm a surgeon. Kill a man once a year like I'm purging. Big on